berikan ku kakimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa SMA Immanuel Batu. Shalom, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya kesehatan dan kekuatan dari Allah terus berlimpah atas kita. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan November di hari yang kedua. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah tetap beserta kita. Tentunya di pagi yang indah ini, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan merenungkan sabdanya. Tapi sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan satu kali lagi untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih Tuhan, di pagi yang indah ini Bapa, kami mau merenungkan sabda-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menumpahkan isi hati-Mu, sehingga kami boleh dimengertikan apa isi hati Tuhan. Kuduskanlah kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Kami serahkan Tuhan waktu pemberitaan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2, ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karakter jiwa kita sebagai orang-orang yang mengenal Kristus adalah kita diminta untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus, yang adalah teladan agung. Rasul Paulus menjelaskan dengan menasehati pada jemaat yang berada di Filipi dengan melakukan kewajiban-kewajiban, yaitu yang pertama, sehati sefikir. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, rajin dan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, menghiasi pengakuan iman Kristen berperilaku yang pantas di dalam kehidupan mereka, sekalipun keadaan kala itu tidak mendukung untuk hidup yang pantas sesuai dengan firman Tuhan. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sekalipun banyak yang tidak sepaham, namun harus satu perasaan dan satu roh. Banyak sekali perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga memicu namanya perpisahan. Namun dengan roh, kita dapat dipersatukan. Yang pertama, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan. Kita terima nasihat dari orang tua, dari guru, itu adalah bentuk kasih yang kita terima dari mereka. Terambil dari 2 Tesalonika 2, ayat yang ke-16. Yang kedua, penghiburan kasih. Yang ketiga, persekutuan.
Yang keempat, kasih mesra dengan tetap dalam perilaku yang pantas. Dan yang terakhir, yang kelima, menyempurnakan sukacita. Perbedaan yang membedakan jiwa kita sebagai pengikut Kristus dan jiwa lain. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak mencari kepentingan sendiri. Namun orang-orang yang tidak mengenal Kristus atau mengikuti Kristus adalah mencari kepentingan mereka sendiri. Dan yang kedua, ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita memiliki jiwa yang rendah hati, menganggap yang lain lebih utama. Namun ketika kita di luar Kristus, yang lain nanti dulu. Aku yang harus terlebih dahulu. Aku harus di depan. Aku yang harus terdepan. Ketika kita menjadi milik Kristus, kita bukan mau kepo dan ingin tahu apa yang mau, atau mau menghakimi kesalahan-kesalahan orang lain, ataupun mencampuri urusan orang lain. Tetapi karena kasih, kita ikut membela rasa dalam apa yang mereka rasakan, dalam kehidupan mereka. Ketika kita di luar Kristus, kita akan mengetahui urusan orang lain, mencari tahu orang lain, dan bahkan kita berbuat jahat dengan cara menyebarluaskan kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga mereka menjadi bahan gosip, menjadi bahan cibiran, menjadi menyebarluaskan kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga mereka menjadi bahan gosip, menjadi bahan cibiran, menjadi bahan cercaan orang lain, dan bahkan menjadi bahan perbincangan. Ketika kita di dalam Kristus, bukan untuk nama baik kita masing-masing, bukan. Bukan untuk mencari kenyamanan, bukan untuk mencari keamanan diri sendiri, namun kita akan bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Dengan tulus sama dengan keberhasilan yang kita capai, kita akan merasakan sukacita. Namun ketika kita di luar Kristus, kita mencari nama baik diri kita sendiri. Kita tidak perlu dengan apa yang susah dikerjakan atau dicapai orang lain. Demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Kristus, mau mengutamakan orang lain lebih dulu daripada diri kita sendiri. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami haturkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali bagaimana berkarakter seperti Engkau. Ajar kami terus Tuhan, untuk kami boleh mengutamakan orang lain dulu sebelum kami mengutamakan ego kami, mengutamakan diri kami, dan terlebih Tuhan, kami boleh mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, ampuni kami jika seringkali Tuhan, kami hanya memikirkan diri kami, mementingkan diri kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati seperti hati Kristus, ketika Engkau sudah menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Tapi gambar kami sudah rusak karena dosa kami. Ajar kami terus Tuhan untuk memperbaiki semuanya. Sehingga kami Tuhan boleh memiliki karakter seperti Engkau. Citra kami boleh kembali seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk terus seperti Engkau. Tuhan Yesus yang baik, jika sebentar kami Tuhan, anak-anak-Mu akan memulai belajar di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu. Kiranya Engkau juga akan memberikan kepandaian, akal budi, sukacita, dan motivasi belajar yang benar yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Engkau juga akan memberkati guru-guru kami, Bapa. Kami serahkan Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.